Selamat hari Minggu, bagaimana kabar kita semua? Sehat-sehat kan? Hari ini kita bertemu kembali ya untuk beribadah memuji Tuhan secara online. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Inang Sintoa F. Buru Simarmata. Ya, anak-anak kami, sekarang kita berdoa ya, lipat tangannya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Di dalam minggu hari ini ya Tuhan, kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kiranya pemujian dan nyanyian-nyanyian kami bagimu ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan peribadahan kami ini, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, saatnya kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan semua hukum Taurat. Yuk sama-sama kita memohon kekuatan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lembah yang dalam
tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Yesus Kristus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Allah Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus kami masih dapat bernafas ya Allah Bapa. Itu semua berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami bersyukur juga ya Tuhan Yesus, kami masih dapat melayani untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Allah Bapa, untuk beribadah di setiap minggunya melalui video ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan, agar iman mereka tumbuh ya Allah Bapa, berkembang dan berbuah ya Allah Bapa, dan mereka adik-adik sekolah minggu kami turut serta di jalan-Mu ya Allah Bapa. Mereka semakin cinta akan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga dengan kami para guru sekolah minggu, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, agar kami senantiasa lebih semangat lagi di dalam pelayanan kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Allah Bapa para pendeta kami di GKPI ini ya Tuhan Yesus, seluruh GKPI maupun gereja-gereja yang lain. Biarlah ya Allah Bapa, firman-Mu semakin ya Tuhan Yesus semakin kuat di dalam kehidupan kami ya Allah Bapa. Bapa yang baik, COVID ini Tuhan masih juga tetap kami rasakan ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan tetap melindungi kami ya Allah Bapa dari segala ancaman virus ini ya Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga dengan tenaga para medis ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati mereka ya Allah Bapa, agar mereka segera ya Tuhan Yesus dapat memberikan pelayanan ya Tuhan di bidang kesehatan ya Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa ya Allah Bapa untuk mendoakan kesehatan para adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang tua mereka ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk membimbing adik-adik kami ini ya Tuhan, untuk selalu memperingati dan memberikan ya Allah Bapa firman setiap harinya Allah Bapa kepada adik-adik kami ini ya Tuhan, agar mereka tidak melupakan ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami masih boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Walau dari YouTube Tuhan, kiranya
sekolah minggu kami boleh membawa berkat bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka boleh mendengar, memahami, dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu, dengan Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dalam membimbing dan mengajari anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka boleh lebih lagi mengenal kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini nats khotbah kita diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke. Nah, sambil dibaca Alkitabnya, kita juga sambil menyimak video ini ya. Kita membaca Alkitab yang bergambar melalui video yang akan kita lihat saat ini. Mari sama-sama kita menyaksikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama membaca firman Tuhan melalui video yang kita lihat tadi. Nah, dari situ kita sudah memahami arti isi firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya mengembalakan domba-domba. Kan, gembalakanlah domba-domba, seperti itu judulnya. Nah, itu di dalam ceritanya Yesus bertanya kepada Petrus, ya kan? Katanya di situ pertama kali, Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tanya. Nah, di sini tema kita pada minggu hari ini adalah mengasihi Yesus. Apa itu arti mengasihi? Adik-adik tahu ya, arti mengasihi itu artinya memberi, ya kan? Mengasihi Yesus, ya kan? Di sini Petrus ditanya, Hai Simon, katanya, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi. Jawab Petrus apa? Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Nah, di sini adik-adik, Petrus mengatakan dia mengasihi Yesus. Nah, tapi Yesus belum berhenti bertanya. Dia masih bertanya untuk yang kedua kali. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi
Simon menjawab tetap, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kali pun Simon tetap menjawab, dia mengasihi Yesus. Nah adik-adik, kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Nggak cukup 1 kali aja ya? Apa ada keraguan dalam hati Yesus terhadap Simon? Tidak. Yesus sudah mengetahui isi hati setiap manusia. Yesus sudah mengetahui setiap hati kita. Isi hati kita Tuhan Yesus sudah mengetahui. Dia tidak perlu lagi meragukan itu. Ya kan? Kalau kita, bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Nah, dia tidak perlu lagi meragukannya itu. Kan dia udah tahu, oh ini anak ini yang seperti ini, anak ini yang seperti ini, ya kan? Sama halnya dek, kalau misalkan kita di rumah, kalian di rumah, ya, mama kalian bertanya, sayangnya kamu sama aku nak, sayangnya kau sama mama. Pasti adik-adik sekolah minggu jawab ya, sayang mama, sayang kali aku sama mama, kan gitu ya. Ya kan, sayang yang kau dek sama mama dek, sayang kali aku, sayang kali. Cepat ya kita menjawab kalau kita itu sayang sama mama kita. Tanya bapaknya lagi, sayang yang kau sama bapak dek, sayang bapak, sayang kali lah bapak. Kan gitu kan? Cepat kita menjawabnya. Tapi dari segi perbuatan, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengatakan kita mengasihi? Ada yang tahu? Pasti sudah tahu semua lah. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah anak yang pintar semuanya, ya kan? Bagaimana caranya mengasihi? Kalau udah katanya mengasihi, pasti mau mengikuti nasihatnya, perintahnya, mau berkorban, ya kan? Nah, sedangkan kalau sama mama kita aja, kita di depan mama kita bilang kita mengasihi dia, kita sayang dia. Tapi apa? Kalau udah dilarang aja banyak sekarang di zaman sekarang ini main game, main handphone, apa dibilang? Ah mama inilah, baru sebentar aja, nyuruh aja. Nah, banyak kali jawabannya. Misalnya suruh mamanya minta tolong, nah ambilkan dulu piring yang di sana nak, mama lagi repot. Ah mama ini loh, aku lagi main game. Padahal tadi ditanya, kau sayang sama mama? Nah, sayang kali mak, sayang kali. Sama kayak si Simon. Padahal si Simon pun kan sudah pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi dia juga tetap mengatakan dia mengasihi Yesus. Itulah sifat kita sebagai manusia. Kita tetap, istilahnya roh kita itu tetap ingin yang baik. Untuk itu di sini kakak berharap adik-adik sekolah minggu tetaplah membiasakan, ya, perbuatan baik itu harus dibiasakan. Seperti berdoa, selalu ingatlah berdoa, ya, bersyukur, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, karena susah untuk melakukan hal-hal yang baik itu sangat susah. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak usah diajarin pun dek, nggak usah diajarin, nggak usah kepala sekolah, udah pandai. Itulah sifat manusia. Makanya kita jangan lupa berdoa setiap saat, memohon ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan meminta apa dari kita dalam firman-Nya hari ini? Tuhan meminta kita supaya mengasihi Dia. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi mengasihi orang tua kita. Kalau kita mengasihi, pasti kita mau mendengar nasihatnya. Berarti kita harus melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Adik-adik pasti di rumah sudah tahu ya, apa itu perintah Tuhan, apa itu larangannya. Pasti adik-adik semua sudah lebih paham, ya kan? Atau lupa karena kebanyakan main handphone? Enggak lah. Maka yakin anak-anak sekolah minggu GKPI ini anak yang the best, ya. Jangan lupa untuk senantiasa membaca firman Tuhan walaupun kalian tidak pernah ke gereja. Bacalah Alkitab kalian sedikit-sedikit. Ingatlah berdoa setiap saat, ya. Karena itulah cara untuk
kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kamu dapat bertekad dalam kehidupan kamu mulai dari sekarang. Tidak nanti nunggulah kak, aku kan masih SD. Nunggulah kak, nunggu aku naik CD nanti. Kan kata orang, kalau udah naik CD kayak abang-abangku itu, aku sudah menanggung dosa sendiri. Ya jangan. Mulai dari kecil, ya, mulai dari kecil bertekadlah untuk tetap bisa mengasihi Yesus. Ya, justru adik-adik yang kecil harus sudah pintar berdoa, harus sudah pintar bernyanyi memuji Tuhan. Jangan pintarnya nangis. Siapa yang masih mau cengeng? Jangan pintarnya manja-manja aja, ya kan? Boleh bermanja, tapi jangan kelewatan, ya kan? Kadang orang tuanya sudah lelah, sudah capek, adik-adik yang kecil masih mau banyak tuntutannya lagi, ya kan? Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini, hendaklah kita tetap ingat mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, mengasihi semua ciptaan Tuhan, ya kan? Nah, barulah kita bisa disebut anak Tuhan. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ini semuanya adalah anak Tuhan yang selalu berusaha untuk tetap melakukan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Amin. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan, ya, adik-adik boleh buka Alkitabnya nanti di Amsal 3 ayat 5. Ya, Amsal 3 ayat 5. Kita baca ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, terutama untuk adik-adik sekolah minggu kami Bapa, yang saat ini mereka memiliki keterbatasan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Mereka hanya boleh beribadah melalui YouTube channel yang kami buat Tuhan, dan kami melihat makin berkurangnya respon anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang mengetuk setiap hati mereka, terutama orang tua mereka, untuk mengajarkan kepada mereka mengikuti ibadah walau hanya secara online Tuhan, biar mereka memiliki bekal kehidupan rohani di hari-hari yang akan datang. Di atas segalanya ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami boleh senantiasa disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa indahnya
persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu nanti diberikan kepada orang tuanya dan orang tuanya memberikan kepada gereja melalui persembahan. Jadi persembahan untuk mengantar kita memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.